Halo teman-teman, kali ini aku mau share bagaimana caranya running regresi sederhana di software Excel. Nah, sebelum kita running data, kita overview dulu ya. Nah, pengenalan dulu nih. Regresi sederhana itu goals-nya yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, biasanya dilambangin dengan X terhadap variabel terikat yaitu Y. Nah, untuk variabel X itu penyebutannya banyak banget, tapi yang biasa digunakan itu variabel bebas atau variabel independen. Nah, kalau untuk yang Y itu biasanya disebutnya variabel terikat atau variabel dependent gitu. Nah, syaratnya biasanya data diambil dari data interval atau rasio, terus harus memenuhi uji asumsi klasik juga, seperti uji normalitas, linearitas, heteroskedastisitas. Terus yang terakhir, data tersebut harus valid dan reliable. Nah, biasanya di penelitian kan kita running atau garapnya pakai regresi ya. Nah, tapi biasanya itu kita nggak hanya nyari persamaan regresinya aja, tapi biasanya merembet nih, kayak harus cari nilai korelasinya, terus kita juga harus nyari nilai koefisien determinasinya gitu. Untuk korelasi, itu tujuannya untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel X dan Y. Ibarat katanya untuk mengetahui kekuatan hubungan antara X dan Y, apakah hubungannya lemah atau kuat, sangat kuat, atau malah nggak ada hubungan gitu. Nah, kalau untuk koefisien determinasi itu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi X terhadap Y, biasanya dalam bentuk persen gitu. Nah, oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini aku udah siapin soal yang akan kita running. Tapi sebelum kita running data ini, pastiin teman-teman harus ada toolsnya. Toolsnya untuk running apa sih? Nah, teman-teman bisa cek di sini, di data, terus data analyze. Ini harus ada tools ini. Kalau misalkan teman-teman belum ada tools ini, nah teman-teman harus ke sini dulu, ke file, terus habis itu teman-teman ke sini option, habis itu ke adds in, terus lari ke sini, pastikan ini Excel adds in, terus kita pilih ini, habis itu go. Nah, ketika udah go, pastikan yang dicentang yang ini, analysis toolpacks. Ini udah kecentang, oke. Nah, ketika udah kita centang, biasanya muncul tools ini. Kalau misalkan udah muncul tools ini, mari kita running. Oke, klik data analyze, terus pilih regression. Oke. Nah, kalau sudah itu, pertama kita ini input Y ranks. Kita inputnya di sini, dari sini. Terus shift, tekan tombol ke bawah. Oke. Habis itu kita input X ranks ke sini, klik. Kita input nilai Y-nya, nilai X-nya. Oke. Terus habis itu kita centang ini. Nah, ini adalah tingkat kepercayaan 95%. Kalau tingkat kepercayaan 95%, berarti kita pakai taraf signifikansi atau taraf kesalahan, itu kita pakai yang 5%. Nah, untuk taraf kesalahan itu biasanya yang umum digunakan itu 1%, 5%, 10%. Tapi kalau untuk penelitian-penelitian yang umum atau yang biasa, sosial, ekonomi, itu biasanya 5-10%. Tapi kalau misalkan penelitiannya itu yang berhubungan dengan makhluk hidup, atau istilahnya berhubungan dengan kesehatan, farmasi, istilahnya penelitian-penelitian yang mempunyai resiko gede, itu biasanya 1%. Gitu. Misalkan kayak penelitian kesehatan, terus obat-obatan. Nah, itu biasanya 1%.
untuk menghindari kesalahan sekecil mungkin gitu. Karena kalau misalkan kesalahannya gede, nah itu bakalan fatal gitu. Nah, karena ini penelitian umum, jadi saya untuk tingkat signifikansi pakai 5%, makanya confidence levelnya 95%. Oke, terus output option. Nah, ini artinya kita kan mau ini ya, mau running data ya. Nah, itu outputnya mau ditaruh mana? Ditaruh, kalau misalkan new worksheet, new workbook, itu nanti hasilnya di sheet lain. Tapi kalau misalkan kita mau di sheet yang sama, kita centang yang ini. Nah, udah habis itu kita ke sini. Misalkan kita taruh sini. Terus habis itu klik OK. Yeay, nih hasilnya udah ada nih, summary outputnya. Karena ini udah muncul hasilnya, berarti tugas kita membaca hasil dari yang kita running ya. Saya udah siapkan hasil yang udah jadi, nanti tinggal saya jelasin. Ini hasilnya tadi untuk pengolahannya. Ini sama aja, cuman kalau yang ini udah aku coret-coret gitu, jadi aku tinggal ngejelasin aja. Nah, yang pertama nilai multiplier. Nah, ini untuk nilai korelasi. Terus untuk korelasi ini kita patokannya pakai ini, tingkat hubungan. Nah, di sini saya pakai bukunya Prof. Dr. Sugiono. Untuk korelasi didapatkan 0,8183. Berarti hubungannya di sini ya. Oh, berarti hubungan antara variabel X dan variabel Y itu sangat kuat. Kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk nilai R² atau nilai adjust R² ini untuk menentukan nilai koefisien determinasi. Nah, bisa pakai R², bisa juga pakai adjust R². Di sini saya pakai yang R². Nah, untuk nilai koefisiennya itu 0,66969429. Ini kan tadi harus dijadiin persen ya. Kalau dijadiin persen berarti jadinya 66,96%, atau kita bulatin aja 67% gitu ya. Jadi koefisien determinasinya sebesar 67%. Terus observation ini jumlah sampel. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Di sini ada F. Nilai F ini yang biasa kita sebut nilai F hitung. Terus ini nilai signifikan. Karena kita tadi pakai 0,05, jadinya kalau misalkan nilai ininya lebih kecil dari 0,5, maka berpengaruhnya secara signifikan gitu. Terus oke, lanjut ke nilai ini. Ini adalah persamaan regresinya ya. Ini nilai A-nya, ini nilai B-nya. Nah, kalau misalkan kita mau masukin ke persamaan, jatuhnya seperti ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Persamaan regresi sederhana sama dengan Y A plus BX. Kita masukin nilai sini, jadinya Y sama dengan 3,25 plus 1,25 X. Jadi artinya berpengaruh secara positif. Jadi kalau misalkan nilai X-nya naik, maka nilai Y-nya juga naik gitu. Jadi pengaruh X terhadap Y itu bernilai positif gitu. Terus korelasinya 0,82, positif dan sangat kuat, seperti yang saya info di awal tadi ini. Positif dan sangat kuat. Terus untuk koefisien determinasinya sebesar 66,96% atau 67%. Jadi pengaruh variabel X terhadap Y itu sebesar 67%. Sisanya 20,3% itu dipengaruhi sama variabel lain. Jadi seperti itu. Terima kasih.